sebelum diumumin kan kayak kalau jalan-jalan pergi kemana ketemu orang yang Pasti mengenali ditanya saya, itu. yang ditanya tuh bukan apa kabar Kang gitu, Peralta jadi Kang, jadi Kang. Selalu menanyakan yang ditanyakan Peralta dan Peralta itu. Itu posisi bek kiri lah. Bek Bek kiri kiri ya. Justru bek kiri penjaga gawang, tapi yang paling urgen tuh sebenarnya bek kiri karena Eliano tuh walaupun jago di situ ada masa-masa dia juga agak drop, agak kelelahan gitu. Wajar lah. Go! Untuk perayaan yang never stop, segerin dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration! Tadi Mas Iqbal juga udah bilang Mariano Peralta tuh special case dan terbukti kan di ketika Persib Bandung mengupload video perkenalan Peralta di Instagram, kalau saya cek nih Peralta mungkin jadi yang tertinggi ya ketimbang pemain-pemain yang sudah diperkenalkan. Itu di views-nya Persib Bandung nyampe bukan views, jumlah like-nya sampai 1 juta. Itu melebihi Ragnar Orotmangun. Ragnar tuh sebelumnya tertinggi 871.000 kalau nggak salah. Sandy Walsh 700.000-an nih. Peralta sampai 1 juta. Nah, menurut Mas Tobi dan Mas Ibam, apa sih yang bikin Boboto se-excited itu gitu, ketika mendapatkan pemain bernama Mariano Peralta? Ya emang itu pemain yang kayaknya ditunggu-tunggu oleh Boboto ya. Saya udah sebelum diumumin kan kayak kalau jalan-jalan pergi kemana ketemu orang yang mengenali Pasti ditanya saya. itu. Yang ditanya tuh bukan apa kabar Kang gitu, Peralta jadi Kang, jadi Kang. Selalu menanyakan yang ditanyakan Peralta dan Peralta. Itu kan menunjukkan bahwa memang Boboto tuh seantusias itu ingin kedatangan Peralta. Kalau ditanya mengapa, ya mungkin saya juga tidak tahu ya, tapi menurut saya pertama mungkin karena dia kan MVP ya tahun lalu. Benar. Dan di 2 musim terakhir pemain itu adalah pemain yang selalu merepotkan Persib. Di musim pertamanya dia ngegolin ke Persib. Di musim kedua kita running sampai akhir sama Borneo dan selalu Borneo tuh diselamatkannya oleh Peralta gitu kan. Benar. Udah seri gol Peralta jadi menang. Selalu seperti itulah gitu. Jadi ini tuh dianggap kayak semacam momok menakutkan buat Persib kalau dia tidak bermain di Persib. Jadi memang banyak orang yang pengen Peralta datang. Dan secara permainan memang Persib kan musim lalu mengandalkan sistem. Kadang-kadang tidak jelek sih, memang bagus mengandalkan sistem. Cuman mungkin kadang-kadang di satu momen tertentu memang butuh 1-2 pemain yang memang bisa menciptakan magic lah gitu, kayak mungkin Ciro gitu sebelumnya gitu yang bisa ngotek-ngotek lewat beberapa pemain dan itu ada di Peralta gitu. Jadi mungkin itu yang buat Boboto merasa bahwa Peralta ini pas buat ke Persib. Dan mungkin yang paling terakhir lagi karena sebelumnya sudah diumumkan oleh Sintayong dengan percaya dirinya, terus nggak jadi. Itu kan yang kayak membuat Boboto tuh kayak semakin inilah gitu. Benar, setuju. Gimana Mas Ibam? Peralta tuh kan Indonesia Super League proven ya. Dan penting banget punya pemain seperti itu di setiap liga. Kalau kita ingat Inter Milan tahun lalu Scudetto kan, tapi lihat ada beberapa pemain yang dulu tuh direkrutnya dari Serie A juga, kayak Barella, kayak Fratesi gitu. Ya emang Serie A proven. Terus Manchester City sekarang baru datangin Elliot Anderson kan, yang juga tampil bagus bersama Nottingham Forest di musim lalu. Jadi emang untuk ada pemain liga proven seperti itu tuh sebenarnya untuk tim yang ingin tetap meraih gelar juara liga ya sangat penting ya Pak Tobi ya. Maka dari itu memang Persib itu saya rasa ada upaya ke sana, tapi upaya Persib itu terukur gitu. Nggak menggebu-gebu banget, tapi juga terukur lah, nggak terlalu jauh juga, sehingga ketika ada kesempatan akhirnya berjodoh lah. Dan yang ngebuat Boboto happy karena sosok seperti itulah memang sosok yang tidak ada di Persib di musim lalu. Musim lalu itu tuh musim shifting. Bukan berarti plan manajemen jelek, bukan. Itu ada situasi yang memang harus ditempuh oleh Persib. Ketika Persib melepas Tyron, Ciro dan juga DDS, otomatis ada transisi nih musimnya. Nah, musim kemarin itu transisinya. Lagi-lagi kan namanya klub sepak bola itu kayak orang bikin penelitian ilmiah. Itu pasti dicoba dulu kan. Oh, di musim ini
pakai DDS Ciro berhasil, tapi ternyata usia semakin ini rasa laparnya mungkin menurun karena 2 kali gelar juara dan lain-lain, banyak faktor lah ya. Oh kita shifting deh, ganti dengan formula yang baru. Nah formula yang baru tuh ternyata cukup works, tapi belum sempurna. Nah titik-titik di mana hal yang belum sempurna ini harus bisa didapatkan, yaitu salah satunya dengan mendatangkan pemain-pemain seperti Peralta. Transfer ini tuh seperti transfer ketika Ciro gabung ya, ya. Dulu tuh euforia Boboto juga. Karena ada momen di mana Ciro versus Teja kan Sampai nangis ya. Iya, yang Liga 1 zaman bubble itu kan itu. Persikabo ya dulu ya. Oh itu maksudnya memorable, bener. Bukan berarti Persikabonya jelek. Secara umum mungkin Persikabo di bawah Persib, tapi Cironya di situ kan bersinar banget. Dan banget. Sepanjang beberapa musim terakhir kan Ciro tuh yang terkenal benar-benar bisa mengubah jalannya pertandingan sendirian. Dan itu yang memang kurang dari Persib di musim lalu. Tidak ada pemain yang bisa ngasih imajinasi permainan ketika deadlock situasinya ya. Kadang kalau musim lalu kan oper ke Berginho crossing gitu kan, atau enggak oper ke kiri crossing gitu. Tom Haye crossing gitu, atau enggak tendangan jarak jauh. Tidak ada pemain yang bisa gocek-gocek di ruang sempit, tiba-tiba bikin pelanggaran gitu kan. Karena Peralta tuh menawarkan hal tersebut. Tapi memang bagi Boboto mah ketika punya pemain seperti ini dari dulu juga sambutannya bagus. Dulu tuh ingat Eloko ya, Pak Tobi ya, zaman Eloko gabung juga. Dulu tuh maksudnya semua koran tuh beritanya Gonzales gabung Persib itu. Selama beberapa hari tuh saya ingat mau PR, mau Tribun Jabar dan lain-lain tuh covernya cover Gonzales terus. Dan itu tuh diikuti juga waktu Firman Utina kalau nggak salah. Firman Utina sama Gerbong Sriwijaya itu pindah tuh juga sama. Jadi itu udah jadi hal yang bisa diprediksi kenapa akhirnya meledak, dan benar ada faktor persaingan di antara bursa transfer ini beberapa tim, dan sebenarnya menunjukkan bagaimana tim Persib ini lebih dewasa dalam menyikapi hal transfer gitu. Karena sebelum semuanya resmi itu nggak bakal ada yang bocor duluan gitu. Dan kalau kita ingat juga musim lalu tuh pemainnya datang dulu ke Bandung baru diperkenalkan. Makanya ada beberapa yang bocor ya. Ada yang di Gojek lah atau apa gitu kan. Sekarang enggak ya? Kalau sekarang biasanya cuma manekinnya doang. Iya, dan gue nggak tahu, saya tuh nggak tahu kapan mereka negonya, apakah ada perwakilan Persib yang datang ke luar negeri atau gimana, saya nggak tahu. Yang jelas pemain-pemain ini tuh hampir banyak yang tidak terdeteksi. Setuju. Mungkin yang agak terdeteksi, yang agak besar ya selain Peralta karena isunya kencang, mungkin Sandy Walsh mungkin ya. Dan Sandy Walsh ya. Ya Sandy Walsh karena Ragnar juga dari awal tahun kan sebenarnya udah coba di pitching sama Persib gitu ya. Betul. Cuman selebihnya tuh kayak Gakto. Kita nggak tahu ada Luka Menalo, Gabriel Mutombo itu nggak ada yang tahu. Iya betul. Tiba-tiba aja datang. Betul. Tapi itu sih jadi satu mekanisme transfer yang bagus dari Persib lah. Iya. Kita tahu tadi kan Mas Ibam dan Mas Tobi udah bilang Peralta udah luar biasa lah, udah sukses besar di Super League. Tapi kalau melihat situasi sekarang, ada nggak sih pemain Super League dari klub lain gitu yang diharapin Mas Tobi dan Mas Ibam bisa join ke Persib gitu? Ada lagi nggak Mas Tobi? Ayo teman-teman. Apa ya? Kayaknya ya untuk pelapis-pelapis sih perlu sih. Kan banyak yang bersinar di musim kemarin ya. Kalau kita bicara bek kiri kan ada Donitri. Donitri kan di Super League oke lah. Iya benar. Oke banget kan. Terus mungkin di pos-pos lain ada 1-2 mungkin ya. Tapi kalau untuk di tim inti karena kita berbicaranya level Asia kayaknya udah cukup. Kalau memang benar kenyataan Patinama sama Pelupesi datang. Iya betul, setuju banget. Ya, untuk pemain-pemain di tim lain sih sebenarnya kalau saya mikirnya gini ya, karena bertahun-tahun main FM walaupun tetap save and load gitu ya. Kalau kalah ngulang ya. Saya tuh tahu kalau ngebangun tim tuh nggak bisa ngumpulin semua pemain bintang ada di tim gitu. Mungkin 11 pemain bintang ada, tapi nggak mungkin 22 pemain itu semuanya bintang gitu. Karena pasti ada yang benar-benar kecewa ketika nggak jadi starter gitu. Terlepas jumlah pertandingannya banyak, terlepas dari kompetisinya banyak. Cuman emang ngebangun tim tuh harus ada kategorinya gitu untuk penyeimbangan finansial juga ya. Termasuk dari misal ada yang top levelnya, ada yang misal nasional proven, ada yang promising gitu kan, yang pemain-pemain muda. Nah itu tuh harus dibagi-bagi. Nah kayaknya untuk sekarang tuh Persib tuh di top levelnya udah cukup deh. Karena kalau ada lagi paling 1-2 tambahnya aja, jangan terlalu banyak juga, karena itu ngebuat pada akhirnya liganya juga takutnya apa yang terjadi di Malaysia itu terjadi di sini. Walaupun nggak bagus itu. Iya, walaupun saya rasa akan sulit lah karena di Indonesia tuh
variabelnya beda lagi gitu. Banyak variabel lain, tidak hanya pemain lah. Makanya saya tuh seneng ketika Persebaya ngerekrut pemain-pemain bagus sekarang kan. Yura juga ke sana. Persija kemarin ngerekrut Loncar itu ya. iya terus yang Korea. Oh iya, Kwon Chang Hun. Betul. Ya, timnas Korea Selatan. Betul, Ya. itu kan itu ngebuktiin bahwa ya semakin banyak pemain asing yang bagus ke klub lain juga semakin bagus buat Persib ketika bersaing. betul. Ketika nanti Persib jadi yang terbaik, berarti Persib itu menjadi yang terbaik di antara yang terbaik juga kan. Juga, Nah, itu hal yang positif. Apalagi sebenarnya ya dengan datangnya Peralta, itu ekspektasi saya udah sangat tercukupi gitu. Peralta tuh 4 tahun lalu gitu. Dia tuh masih main ngelawan Enzo Fernandez, masih main ngelawan Julian Alvarez di Liga Argentinanya Di gitu. River Plate berarti ya. Iya betul, si Julian di River Plate sama River Plate. Enzo. Terus dia tuh di Peralta tuh di Union Santa Fe namanya. Dia lagi dipinjemin dari San Lorenzo gitu. Jadi ada satu momen di pekan keempat River Plate tandang tuh ke Santa Fe. River Plate menang 5-1 dan River Plate itu statusnya juara bertahan. Kalau timnya Peralta tuh Santa Fe itu ya papan tengah lah. Tengah. Dan itu cuma cetak 1 gol, satu-satunya gol tuh dicetak sama Peralta Wah, gitu. keren banget ya. Dan maksudnya bisa dibayangkan dengan pemain track record seperti itu, CV yang bagus gitu. Terus datang ke sini, dia juga jebolan San Lorenzo, tim yang menghasilkan Pablo Zabaleta, Angel Korea gitu kan. Berarti ini pemain ini aja udah wah banget gitu. Setuju. Jujur ya, sebenarnya dari semua rekrutan yang masih menyisakan doubt itu justru di posisi striker. Balša Šekulić mungkin top skor di Montenegro. Timnas Montenegro juga. Timnas Montenegro. Catatannya 16 gol all competition. Kalau 16 gol all competition sebenarnya Andre Jong pun 16 gol gitu musim lalu. Ya maksudnya sama-sama jumlah golnya nih. Dan tadi nyambung ke obrolan yang sebelumnya, kalau menurut saya di liga-liga Balkan ini sebagian itu tuh levelnya mungkin tidak seketat di J-League juga. Jadi saya juga penasaran nih bisa nggak dia membuktikan, karena kita pernah banyak kasusnya di Indonesia tuh ketika ada pemain datang dengan profiling seperti ini tuh nggak semuanya works tuh. Iya, setuju. Boris Kopitovic tuh di Bali juga kan top skor. Nah, Ramon. Ramon top skor. Liga Kamboja kan. Iya. Terus kayak Boris Kopitovic waktu di Bali kan 1,5 musim kan Iya, ya. betul. Terus juga dia top skor di Singapura kan bersama Tampines, tapi ya udah gitu. Iya. Nah, makanya saya tuh justru penasarannya di situ, ini pemain-pemain yang ada siapa yang bakal cepat adaptasi gitu aja karena kalau yang datang dan siapa yang belum mah udah nggak terlalu ini. Paling itu posisi bek kiri lah. Bek kiri ya. Justru bek kiri penjaga gawang, tapi yang paling urgen tuh sebenarnya bek kiri karena Eliano tuh walaupun jago di situ ada masa-masa dia juga agak drop, agak kelelahan gitu. Wajar lah pemain bola ya. Bener. Dan tadi Mas Ibam dan Mas Tobi juga bilang Persib Bandung kan di Liga Indonesia ya udah oke banget lah, udah 3 musim beruntun juara. Nah, dengan rekrutan yang ada saat ini, seberapa yakin nih Mas Tobi dan Mas Ibam melihat peluang Persib Bandung untuk bersaing di Asia? Karena kita tahu di ACL 2 ada banyak tim top lah yang berseliweran ya di ACL 2 musim ini kan, yang udah pasti lolos ke fase grup tuh ada Machida Zelvia kan. Ya. Ini merupakan runner-up ACL Elite musim lalu kan. Benar. Mereka kalah dari Al Ahly di final ya. Terus juga ada FC Seoul dari Korea Selatan, ada Shanghai Shenhua. Itu Mahrez ya? Iya, Mahrez Mahrez juga. sama Ivan Toney juga kan, timnas Inggris kan. Iya. Terus dari Australia ada Melbourne Victory, sedangkan di Thailand ada Beki Patum, Ratchaburi main lagi. Terus juga dari Malaysia ada Kuching City kan sebagai runner up, dia nyalip Selangor di akhir-akhir. Nah, melihat tim-tim top ini dan juga di saat bersamaan Persib juga berbenah kan dengan mendatangkan banyak pemain top. Harapannya seperti apa nih dari Mas Towes dan Mas Ibam sebagai bobotoh? Ya, harapannya pasti melaju lebih jauh lagi karena saya merasakan betul situasi bobotoh ketika terhenti di 16 besar tuh sangat menyakitkan. Benar, karena ekspektasi kita tuh lawan Ratchaburi itu bisa menang. Iya. Udah dengan semangat tinggi ke Thailand, udah banyak banget yang berangkat, ternyata di sana kalah 3-0 tuh itu ya sangat-sangat mengecewakan. Oh, Tobi juga jalan juga. Ya. Dan itu mungkin yang sangat membekas di hati bobotoh dan pastinya pengen sekarang lebih jauh lagi. Dan ada Malis bilang final itu. Targetnya realistis gak Mas Tobi, Mas Ibam? Ya secara motivasi bagus-bagus aja ya. Tapi mungkin untuk saya pribadi tembus 8 besar atau semifinal juga udah pencapaian. Setuju. Bener. Dengan
level lawan yang sangat tinggi. Benar. Kan? Iya. Jangankan Jepang, klub Thailandnya udah bagus kan. Dengan tim-tim Thailand yang sekarang beredar, Begi Pato, Pracaburi, musim lalu kan ada Port FC juga ya kan. Gimana Mas Bang? Saya juga sempat ngobrol sama Bang Jupe waktu undian ASEAN Club Championship kan. Bahkan dari Bang Jupe aja yang akhirnya resmi jadi asisten pelatih, di ruang ganti itu katanya pemain-pemain itu masih penasaran untuk bisa tampil cemerlang di Asia gitu karena bikin level PD-nya tuh beda aja gitu. Jago di liga tuh udah keren banget. Itu udah epic lah. Tapi ketika bisa jago di Asia itu mitik tuh levelnya tuh. Kalau main Mobile Legends tahu lah ya. Nah, bagi Persib Bandung sendiri sebenarnya kan fasenya udah mulai meningkat nih dari yang tadi Pak Tobi udah bilang musim pertama balik ke ACL tuh agak drop lah ya. Kita peringkat keempat, nggak lolos 16 besar. Tahun lalu bisa ningkat jadi peringkat pertama di grup, lolos 16 besar. Nah, yang perlu untuk lebih dibiasakan adalah yang pertama mungkin jelas keikutsertaan Persib di Asia. Itu tuh harus jadi bare minimum lah. Persib itu harus setiap tahun lolos ke Asia. Terlepas juara atau enggak, tapi kan di Indonesia sejauh ini yang bisa main di ACL tuh berarti yang juara ya. Berarti minimal tuh harus di situ tuh. Yang kedua membiasakan menangnya dulu. Mau menang itu di ASEAN Club Championship, mau itu di ACL tuh terserah deh. Mau menang mana yang harus diduluin. Tapi menang di Asia tuh perlu biasain karena value-nya banyak banget. Selain itu juga kita tahu kan match fee-nya juga lumayan ya. Semakin besar, banyak menang, semakin gede juga duit yang didapat. Exposure semakin oke, value globalnya juga semakin oke, dan experience-nya yang paling penting ya. Karena teman-teman di manajemen klub juga ternyata ketika datang ke Thailand tuh mereka harus komunikasi, beli es batu gimana. Itu kan hal-hal yang nggak banyak terpikirkan ya ketika tim tidak bermain di Asia gitu. Padahal sederhana, cuma beli es batu gitu. Padahal belum hal-hal lain, bagaimana ngontak latihan lapangan latihan, ngontak hotel, ngontak bis mungkin ya. Pasti ada dibantu. Supporternya juga sama. Betul kan? Harus nyewa bis kan. Mau bawa apa aja udah lengkap tuh. Ya, sekarang bobotoh rata-rata udah punya paspor. Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration.